bihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini mari kita melanjutkan belajar ilmu tajwid mengenai hukum nun mati bila bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Kalau pada hari Minggu kemarin, hari Selasa, kita telah mempelajari mengenai izhar, idgham, dan iqlab. Dan pada hari ini kita melanjutkan hukum yang keempat, yaitu hukum ikhfa. Ini dalam nun mati dan tanwin bila bertemu dengan 28 huruf hijaiyah tersebut, ini hukum yang terakhir, yaitu hukum ikhfa. Hukum ikhfa ini hurufnya ada sebanyak 15 huruf, yaitu ta, sa, ja, da, za, sa, sha, so, do, to, ko, ka, ko, ko. Kita tahu bahwa huruf ikhfa ini, yaitu membaca huruf ikhfa ini agak tersembunyi sedikit. Artinya huruf yang kita ketemu dengan tanwin tersebut agak samar-samar hurufnya. Dia izhar, tapi juga dia ikhfa. Artinya antara idgham dan ikhfa samar-samar. Tetapi kita membacanya tetap gunnah, artinya berdengung walaupun dia sama-samar membacanya. Nah, di sini perlu kami sampaikan bahwa ikhfa ini terbagi 3 hurufnya. Ikhfa ada tiga bagian. Ada tiga bagian hurufnya. Dalam 15 huruf ini ada 3 bagian huruf ikhfa ini. Yang pertama ikhfa a'la. A'la. Hurufnya terdiri dari ta, da, to. Hurufnya terdiri dari 3 huruf ta, da, to. Kalau kita ketiga huruf ini kalau ketemu dengan huruf nun mati atau tanwin, dia lebih ke membaca dengungnya lebih panjang. Beda dengan yang lainnya. Ini kalau kita membacanya ikhfa ini lebih panjang dengungnya, gunnanya. Kalau ikhfa adna. Adna. Ini 2 huruf kaf sama dengan kop. Kaf, kop itu hurufnya. Ini tadato, ini kaf, kop. Yang satu lagi ikhfa ausat. Ausat. Ini ada 10 selain daripada ini. So, do, sa, ha, haja, ja, so, do, za, ja, sasa.
Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fa, Fa juga. Itu 8. Sodotaza. Za. Za belum ya? Sa. Za. Za ya. Ada 10 ya. So, do, za, ta, ha, ja, kan ha ya. Ja, sa, fa, sa, za ya. Zai. Ini ikhfa ausad. Kelihatan enggak? Pak Trila naik lagi ya? Sebenarnya ketiga ikhfa ini sama, hukumnya sama ya, membacanya izhar dan samar-samar, artinya antara izhar dengan idgham. Dia membacanya agak setengah jelas dan agak juga tidak jelas. Makanya gampang disebut itu ikhfa itu membacanya samar, tapi dengan dengung. Ya. Guna inilah yang membedakan antara ketiga ikhfa ini. Kalau ikhfa a'la ini membacanya dengungnya agak lama ya, agak panjang ya. Tapi kalau yang ini ikhfa takob ini lebih digolongkan ya dengungnya sedang. Tapi kalau yang ikhfa ausad ini biasa bacanya ya. Dengungnya untuk antara 2 dengan 1 ketukan. Nah, kalau ini agak lebih, tergantung kita membacanya. Kalau orang ngaji irama agak dipanjang karena kan lebih lama dia kan. Tapi kalau jumurotal biasa panjangnya. Ini agak panjang, yang ini sedang, yang ini biasa ya membacanya. Tetap dengung. Contohnya yang dari huruf fa, ini contoh yang sedang ya, yang biasa. Kalau dari huruf apa? Nah ini, yang dari ka, yang sedang ini ya. Ini contoh ikhfa adna ya. Yang nomor 2 ya. Dari ka. Inkul. Kullu nafsil lama. In kullu nafsil lama alaiha hafizah. Alaiha hafizah. Hafizah ya. Ini yang dari non mati. Yang kap dari tanwin ya. Tilka izan karatun hasirah. Tilka izan karatun. Ratun. Sirah. Sirah. Sirahu ya. Nah, ini contohnya daripada yang sedang ya. Inku. Nah, inkul inkul antara n dengan k penyebutnya ya. Kayak nyebut bang lah ya. Bang tak baca ban boleh. K tak boleh ya. Jadi bang ya. Seolah makanya orang sering membaca kalau ikhfa itu di engkanya semua ya. Memang pada teorinya seolah-olah menyebut huruf eng.
Tapi tidak semua ikhfa itu dienggan. Ya. Kayak anta, angta, mana mungkin lah kan. Anta, itu kan. Makanya ini jenisnya. Ini yang sedang ya. Kalau yang dari dal, mindu. Nah, ya. Min dunillah. Min dunillah. Billahi. Nah, ya. Min ini lebih panjang dia karena termasuk ikhfa yang apa? A'la ya, yang panjang. Min dunillah ya. Kalau yang sedang nih inkul ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz ya. Ini hafizah bisa dibaris dua ya. Jadi huruf mad iwad ya. Nafsil lamma ini idgham bila gunna ya. In kul nafsil lamma 'alaiha hafizah. Tilka idzan karratun ya. Tilka idzan kar ya. Antara zal dengan kaf ini izangkar ya, izangkar. Jangan izangkar salah, itu izhar berarti ya. Tilka izangkaratun ya. Kalau dari huruf qaf. Kalau ini min qablikum ya. Min qablikum. Ini dari fa. Karena dia saya jelaskan tadi yaitu kalau fa ini ifa ausat biasa deh sedang-sedang ya. Nah ini kalau yang sedang tuh yang ini tadi apa? Adna ya, kaf dengan qaf. Huruf kaf dengan qaf. Nah, kalau mindu ini termasuk dia yang a'la, dia lebih panjang. Penyebutannya mindu ya. Apa lagi? Satu lagi? Bukan a'la tadi hurufnya. Ya. Ta da to ya. Antum kuntum itu ya. Kadang kita sama orangnya in kuntum ya ta'lamun. Dari ta ya. Yang panjang ya, Allah tadi ya. In kuntum ta'lamun. Ini yang sedang ya. Nun mati ketemu dengan kaf. Kuntum itu yang a'la yang lebih panjang ya. Jadi contohnya in kuntum ta'lamun ya. In kuntum ya. Lamun. Kalau lagu biasa in kuntum ta'lamun ya. Yang dari fa ada di kertas ya. Innahu laqaulun fasl ya. Innahu laqaulun fasl iza sama'u fatarat ya. Iza sama'u fatarat. Jangan iza sama'un fatarat. Nah, salah itu ya. 'Un fatarat ya. Dari son. 'Un fatarat. 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 'Un fatarat
allazina hum an salatihim sahun. Ansa an salatihim sahun. Dari dad. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Andai, andai ya. Nah, andai Ibrahim. Zal dari zai ya. Kama anzalna. Kadang-kadang ini sering yang dilangkau orang ya, kalau majid banyak nih enggak dipakai ikhfa-nya. Kama anzalnahu fi kan? Kama anzalnahu fina. Pada kama anzalna ya. Jangan dijelaskan. Kalau jelas dia seolah-olah dia membacanya huruf izhar. Dari dal, dari zal ya. Fa'anzartukum. Nah ya. Dalam apa? Huruf mikhraj huruf zai dengan zal ya. Kalau zal itu dia termasuk huruf di ujung lidah ya. Zal, zal, huruf ujung lidah zal, ta, to, itu kan tipis-tipis ya. Fa, nah itu kan. Tapi kalau huruf zai dia tebal, ditekan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalna ya. Kalau dia tipis ya nih, fa'anzar ya. Fa'anzartukum naram talazza. Nah, contoh daripada zal ini ada dua ya. Anzar, nun mati ketemu dengan zal. Salah satu lagi, tanwin ketemu dengan ta ya. Itu ikhfa a'la ya. Fa'anzartukum naram talazza. Nah, terus yang dari sin. Min syarril waswasil khannas. Ya. Min syarril. Ada kalau dari orang Arab itu yang lebih fasih lagi nih kalau ketemu sin sama jim. Mingju. Benar. Mingju. Memang mingju dia pakai. Sebenarnya mingju. Min syarri ya. Di dalam surah An-Nas itu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau dalam surah An-Nas itu lebih banyak dia nun pakai tasdid. Nun tasdid itu jangan kita cepatkan ya. Kadang-kadang kita qul a'udzu birabbin nas. Nasnya ini panjangkan. Sebenarnya bin itu yang harus didengungkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas ya. Jadi itulah ikhfa itu kalau dalam mikhraj hurufnya terbagi tiga, yaitu a'la, adna dan awsat. Kalau a'la panjangnya lebih, dengungnya lebih panjang. Kalau adna sedang panjang nida, pendek nida ya. Tapi kalau yang terakhir, yang awsat itu standar ya. Standarnya kayak tadi, inkul ya. Sedang itu ya. Yang standar tadi, mana contohnya? Izanka panjang ya. Inilah yang standar kan ada di, kita buat merah ya. Huruf fa ya.
huruf fa. Huruf fa yang huruf standar ausat ya. Huruf fa. Habis ini. Tidak boleh lama terbuka. Huruf fa. Ya. Yang contohnya innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun fasl. Faslun tulisannya ya. Faslun. Innahu laqaulun fasl. Ya. Tanwin ketemu dengan fa. Terus contohnya iza sama'un fatarat. Satu lagi. Izas sama izas sama'un fatarat. Fatarat. Nah, inilah contoh daripada ihfa ausat ya. Ini yang ketemu dengan tanwin dengan fa. Terus yang tanwin juga ketemu dengan fa juga ya. Ini salah nih, fatarat ya. Fatarat. Izas fatarat ya. Innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun fasl. Fasl. Sama dengan wal asr. Wal asri. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Fasl ya. Innahu laqaulun fasl. Iza sama'u fatarat. Wa izal kawakibun tasarat. Banyak itu ayat-ayat pendek itu banyak. Iza sama'u fatarat. Coba cari di ada Quran ya. Ada? Ini surat Al-Infitar ya. Nah, iza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat ya. Wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal ya. Insa ya. Itu juga ifa allazi ada ya. Ini fi ayyi suratim ma sa'arakabak. Ini idgham biguna. Wa inna alaikum lahafizin kiraman. Kiraman katibin. Nah, ini yang a'la ya. Kiraman katibin. Nah, kiraman katibin. Ini yang kiraman katibin ini adalah adna, ifa adna yang sedang ya. Kiraman katibin ya. Terus
Ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjari lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha izhar bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun linafsin syai'aw wal amru yawma idzil lillah ya. Nafsul li nafsin ya. La tamliku nafsul li nafsin ya. Syai'a li nafsin syai'a sin itu yang sedang. Yang apa yang li nafsin sin syai'a ya. Linafsin syai'a ya. Itu juga ifa ausad. Ini tadi kirama katibin ifa adna ya. Terus innahu laqaulun fas. Ini ifa ausad juga. Izas sama'u fatarat. Itu ifa ausad. Kalau yang tadi in kullu nafsin in juga ifa adna. Tilka izan karratun hasirah. Izan ka juga ifa adna. Min dunillah ifa a'la. Ini lagi in kuntum ta'lamun. In itulah ini juga adna kuntum a'la. Jadi tahu perbedaannya? Jadi kalau a'la samar-samar dengungnya lebih panjang. Hurufnya terdiri dari 3 huruf ta, da, to. Kalau yang adna itu bacanya sedang-sedang ya. Panjang ida, pendek ida, dia hurufnya terdiri dari 2 huruf kaf dengan ko. Banyak min qablikum. Nun mati ketemu dengan qaf itu ya. Min qablikum la'allakum tattaqun. Min qab coba. Nah, min qablikum antara nun dengan qab. Min qab. Ya. Ya, min qablikum, min qablikum. Terus yang standar tadi fa ya contohnya. Innahu laqaulun fasl ya. Izas sama'u fatarat. Coba baca sama-sama. Coba 1 2 3. Ya. Izas ya. Izas sama'u fatarat. Jadi walaupun kita ngaji biasa merotal ya, apabila ketemu dengan ifa, karena di dalam Al-Qur'an ifa ini paling banyak ya. Jadi kadang-kadang orang ifa kadang terbaca dengan idgham terlalu lama dengungannya ya. Enggak boleh pula ya. Ini nanti. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Kum fa'anzir. Ini kum ini ada nanti saya mimati ketemu apa itu dibaca izhar safawi kan. Kum fa'anzir. Anzir itu standar itu. Ifa ausad ya. Anzir. Rabbuka fakabbir, wasyabaka fatahhir, fahzur fahjur. Kita maksudnya kalau kita membaca walaupun murattal sendiri di rumah ya,
kita boleh membacanya secara cepat. Tapi maksud aku kaedahnya tetap kita baca, walaupun kita sendiri kan. Ada kadang-kadang orang kena nggak disimak, yang penting tamat Quran. Maksud kita membaca, kita baca, tapi kita tetap kaidah tajwidnya ada, walaupun kita sendiri. Coba kita buka di Alif Lam Mim ya, surah Al-Baqarah. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, ini boleh, lanjut boleh, ulang dari wa yuqi juga boleh. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Di situ ada hudal lil muttaqin idgham bilahun. Nah, ini ada tanda ya, tanda dua yang kemarin tanda waqaf ya. Kita boleh lanjut salah satu ya. Terus allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yunfikun itu adalah ifa ausan ya, standar yang biasa ya. Wallazina yu'minuna bima unzila ya. Unzila juga ifa'au wa ma unzila min qablik. Unzila ada usad, min qab itu adalah adna ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tanwin ketemu dengan mim, hukumnya idgham bigun. Nun mati ketemu dengan ra bila guna. Mir rabbihim ya. Jangan kita terbawa ini menentang nanti hudam ini didengungkan, mir juga didengungkan ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Dia memasuk ra tapi dia tidak membacanya dengan dengung. Mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita lanjut kedua ayat lagi ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kalau kita sampai bisa di situ. Lanjut Pak. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim itu a'anzartahum fa am lam tunzirhum. Lam itu semuanya izhar safawi. Tunzirhum, tun itu dah ifa ausan. La yu'minun.
Terus khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Gisawatu idgham bihunna azabun azim is arna. Paling tidak kalau kita tahu cara membaca Quran hukum tersebut, kalau kita terpanjang kita ngulang oh diulang lagi. Kenapa? Kali salah ya tenang kan. Jadi kita baca sendiri, belajar sendiri, koreksi sendiri. Lama-lama kita paham ya. Tidak hanya tahu teori, praktiknya juga tahu. Kadang-kadang orang tahu praktik tapi tidak tahu apa dia hukumnya ya. Kalau bisa kedua-duanya. Nah, kalau kita sudah tahu tapi masih kita langgar, itu yang berdosa. Kita mempelajari yang kalau tahu kita masih tidak mau mengikuti ketentuannya. Tapi kalau kita belum tahu, mungkin dapat diampuni oleh Allah karena kita masih dalam belajar. Mungkin itulah mengenai daripada hari ini mengenai ikhfa. Ikhfa itu membacanya samar antara idgham dengan izhar. Ikhfa terbagi hurufnya menjadi 15, terbagi 3 bagian, yaitu 3 huruf a'la, 2 adna, 10-nya adalah ausan. Dan mudah-mudahan dengan ketiga ikhfa ini kita membedakan antara a'la, adna, dan ausat. Kita tahu kalau a'la itu membaca dengung gunnanya lebih panjang. Kalau adna gunnanya sedang. Kalau ausat itu standar, sedang biasa ya. Mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai mempelajari hukum ikhfa. Mudah-mudahan kita memahami huruf-hurufnya dan bisa membacanya dengan baik sesuai dengan kaidah tajwid. Tidak hanya tahu hukumnya, kita membaca dan mengucapkannya juga bisa kita pahami. Mungkin demikian Pak, kalau ada yang bisa mau bertanya kami persilakan. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi penyampaian materi tentang izhar, ikhfa. Dan kalau yang lain tidak apa-apa, yang lain. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Bapak Ibu yang di ruangan atau juga yang di Zoom, boleh mau bertanya langsung atau menggunakan fitur chat. Monggo Bapak Ibu. Enggak ada. Hah? Lagi? Nanya lagi? Mungkin satu Ustaz ya. Ini untuk memastikan saya Ustaz. Dengung antara idgham tadi dengan ikhfa ini itu harokatnya apa bisa sama atau harus lebih pendek? Ikhfa ini apa harus lebih pendek daripada idgham? Ini kalau dalam kaidah tajwid sebenarnya dengung ini sama ya. Bisa tergantung kita dalam kondisi apa. Kalau kita ngaji irama mungkin bisa dipanjangkan. Tetapi kalau dalam guna itu sebenarnya terdiri dari satu ketukan atau dua ketukan dengungnya. Nah, tetapi kalau di dalam ikhfa ini karena dia tadi ada beda hurufnya tadi ya. Kalau dia a'la, dia kan lebih dipanjangkan. Tapi kalau dia adna mungkin standar aja dua ketukan. Nah, kalau yang ausat ini bisa satu ketukan dan bisa dua ketukan. Tergantung kita cara membacanya. Kalau dia walaupun yang ikhfa-nya kayak ausat standar ya,
Yang biasa bisa juga bisa dua ketukan. Ya. Tapi kalau yang ta, dato itu lebih banyak, lebih panjang. Kak, indu bisa lebih dari dua kada panjang ya. Min dunillah. Kalau min yang dari qob, min qablikum. Dia itu sebenarnya hampir sama, semua ikhfa tuh sama Pak ya. Cuma ada yang mungkin lebih panjang sedikit lah, tapi tidak terlalu. Cuma hanya membedakan hurufnya saja. Kalau huruf biasanya kalau kita nyebut dari ta, in kuntum, ta, da, to, itu lebih lama penyebutnya. Kadang kita yang baca in kuntum ta'lamun ya. In kuntum ta'lamun. Sebenarnya kuntum itu kurang panjang sedikit. In kuntum, in kuntum, in kuntum. Ketuk itu bisa kita dengan jari kayak ini nah. In kuntum ya. Gerak kita ya dengan jari ya. Hitungan. Jangan saja kita membacanya in kuntum. Nah, itu salah. In kuntum, in kuntum. Dia in kuntum. Jadi dia katakan jelas tidak dikatakan apa? Idgham masuk nanti tidak di antara nun dengan nun mati dengan qaf atau tanwin dengan qaf itu agak samar-samar. Min qab nun mati ketemu qaf. Min qab Jangan min qab salah. Min qab Min qablikum la'allakum tattaqun Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allazi itu yang dibacanya. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Unzila ilaika wa ma unzila min qab. Min qab itu ifa adna lebih panjang qabnya. Kalau unzila, anzala itu termasuk yang ausat biasa Ngerti Pak? Kayak gunna di idgham Gunna di idgham juga sebenarnya sama. Tapi dia jangan kurang daripada dua ketukan Kalau ngaji biasa mungkin dua ketukan. Ya contohnya may yu'minu billah May yu'minu billah. Kadang-kadang kita galak may yu'minu billah. Nah, itu yang dikatakan tidak ada dengungnya. Padahal nun mati ketemu dengan iya. Itu hukumnya idgham biguna. Dia memasuk ke iya, dengungnya ada mayu jangan man mayu dia masuk ke huruf iya, seolah-olah iya itu double pakai tasdid Oke, kalau ada yang lain ada yang ingin ditanya Bapak Ibu? Mbak Nesi? Udah jelas ya? Nah, tadi suaranya nggak kedengeran katanya. Kami persilakan Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan mengenai sekitar huruf nun mati atau tanwin bila berjumpa dengan huruf 28 hijaiyah, baik izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab, baik idgham biguna maupun idgham bila guna, maupun ikhfa yang ada 3 hurufnya yaitu ikhfa a'la, adna, dan ausat. Kami persilakan.
Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanya? Kami persilakan ke Seri. Open mic. Ada yang ingin ditanyakan, Seri? Mau nanyain tentang IPA Adena, Pak Ustadz. Ya. Ya, kan Mm. Contohnya Pak Ustadz, walad ya dalim. IPA Adena itu kan IPA yang lebih ke izhar. Maksudnya tuh kayak nggak Ya, terlalu kalau eh, itu termasuk huruf mat itulah ya. Macam-macam mat itu ya. nah, ya kan tadi tuh hurufnya K dan Ko, Pak. Ya kan, Pak? K dan Ko. Seri. Nah, itu Contohnya lebih ke mil, la lebih ke yang ada kayak gini, dan Pak ya. G atau N. La di ujungnya ada lanjutan kan? Gila. Atau di sini ada tasdid kan? Contohnya kayak walad dolil lah ya. Walad dolin. Ini setiap ini banyak ini dalam Quran ya. Salah satu contohnya Pak ya. Tetap kita baca nih Pak. Walad dolin. Kayak ini kan ada lupa umai gitu kan. Jadi dia ini kita tahan dulu Pak. Ada ini kan ada kan? Ada huruf so panjang ya. Sini ada tasdid. Ya. Ya, tetap dibaca. Ya, ini tetap hukum 6 harkat di sini. Kadang-kadang ada 4. Jadi kalau 4 agak kecil ini ya. Tapi kalau yang tebal sini 5 harkat. Nah, kadang-kadang kita membacanya jengok ininya. Kalau ini kan mat ini juga ada huruf matnya ya. Nah, ini dol waladolin ya. Jadi ho-nya itu ya. Ini 6 harkat, ini di soh ini tahannya itu mungkin paling tidak 1 ketukannya. Ya. Atau 2 ketukan. Banyak itu dalam Quran, tapi kita susah carinya ya, kalimat-kalimatnya. Ini sudah terbagian macam-macam mat ini ya. Mat itu ada 10 macam itu. Bila ketemu ini beda namanya, bila ini ketemu beda namanya. Nanti kita lanjutkan ke matnya nanti. Tapi kita ke yang non mati ketemu dengan tanwin dulu ya. Non mati atau tanwin ketemu dengan 28 hijaiyah, 4 hukum ini. Tapi tidak apa-apa untuk mengetahui ya. Ini ada satu lagi, Sat. Dari peserta di Zoom. Ada yang ingin bertanya. Ke Seri ya? Seri, halo? Ya, Pak Ustadz. Ya, Ya, langsung ada Sat. kedengaran? Ya, Pak Ustadz, mau nanyain tentang yang IKFA Adena. Itu kan hurufnya K dan Ko ya. Ya, itu lebih ke O, N dan G atau N. Maksudnya tuh kayak milka atau minka. Terus satu lagi Pak Ustadz. Untuk IKFA Adena itu kan penjelasannya kenapa dia tuh lebih ke izhar karena posisi makhrajnya itu lebih jauh dari huruf nun. Nah, maksud dari posisi makhrajnya yang lebih jauh dari nun itu gimana ya Pak Ustadz? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, mengenai IKFA Adena Pak, Bu ya. Bagus Bu yang tanyanya. Di sini IKFA Adena ini terdiri daripada
dua hurufnya ya, antara nun dengan qaf. Iya. Kita tahu bahwa nun dan qaf ini hurufnya ada huruf di tenggorokan ya. Nah, kalau kita huruf ini terus ka dengan ko ko ini yak itu ada di tenggorokan. Apabila kita membacanya dalam ikhfa ini ketemu dengan ini memang hurufnya harus lalu min qab itu kurang ya. Min qab mangka huruf ka. Kalau dari qab min qablikum dia lebih kepada mingnya antara nun dengan ka. Jadi tidak bisa kita lebih banyak kepada qab, tidak bisa juga kita banyak kepada ka, tetap sama dia. Sama ikhfa-ikhfa yang lain. Cuma dia lebih lebih panjang unanya itu lebih terasa disebutnya ya. Min qab ya. Kalau bang kan tidak terlalu ba nk bang biasa ya. Kalau ini min qab lebih engnya lebih ketahuan engnya ya. Beda dengan yang ausad. Kalau ausad biasa anza. Karena huruf qaf dengan kaf ini lebih terasa kita kalau nyebutnya ada di tenggorokan. Jadi kita lebih kena kita dengungkan seolah-olah engnya lebih jelas. Karena qaf dengan kaf ini memang dalam kaidah tajwid ya lebih hurufnya penyebutan hurufnya itu qaf dengan kaf ini hampir sama hurufnya ya. Min qaf tergantung dia pada barisnya ya. Tapi kalau dalam ikhfa-nya itu hampir sama, semuanya sama-sama samar-samar antara izhar dengan idgham, tetapi dia lebih kepada idghamnya, lebih dekat kepada idghamnya. Maksudnya lebih ke huruf qaf ini agak lebih dalam penyebutannya ya. Jadi engnya lebih jelas ya. Gitu Bu. Iya. Jadi untuk yang kedua Pak Ustadz, untuk yang kalau yang saya baca, kenapa dia adalah kenapa dia adalah ikhfa adana itu karena posisi makhrajnya itu lebih rendah dari huruf nun. Maksudnya gimana itu ya Pak Ustadz? Posisi makhraj dari huruf ko dan qaf itu lebih rendah dari lebih jauh dari nun. Itu maksudnya gimana ya Pak Ustadz? Lebih jauh dari nun. Ya. Ya kalau nun itu kita kan tidak bisa ini Bu, kalau nun itu kan nun mati itu kan tidak bisa maksudnya mungkin bisa pengucapannya. Karena nun dengan kaf itu kan jauh beda hurufnya kan. Nun dengan kaf. Kalau yang lain nun dengan zal kan lebih dekat. Mungkin karena jauh itu mungkin antara kita nyebut perbedaan huruf nun dengan kaf itu memang agak lebih jauh penyebutan atau katanya. Kalau huruf yang lain kayak antum itu kan dekat nyebutnya terlalu kan. Kalau qaf dengan kaf, angkasa nun mati dengan kaf. Juga tanwin juga sama. Karena tanwin itu sama dengan nyebut kaf itu lebih ke tergantung hurufnya ya. Kalau idgham ini, kalau ikhfa ini, kalau hurufnya mungkin dalam ketemunya dengan huruf dal, ketemu dengan huruf qaf, tergantung tanwinnya ya. Baik Ibu, ini kalau mengenai nun mati dengan kaf dengan qaf, bisa jadi Bu ini jarak hurufnya memang dia lebih pengucapannya vokal huruf itu agak berbeda dengan huruf yang lain Bu. Karena qaf ini memang kalau kita penyebutan membaca ikhfa-nya dia lebih mendalam ya daripada huruf-huruf yang lain. Kalau ta, da, to itu terkadang dengung. Kalau yang lainnya sod, dot, dia tidak terlalu
Memang kata rakab dengan qaf itu memang agak mendalam karena mikhraj hurufnya. Terus masalah mungkin dari penyebutan kata juga nun dengan qaf agak memang jauh penyebutnya, maka mungkin seolah-olah huruf eng-nya lebih ditebalkan. Demikian Bu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Yuk, sama-sama. Maaf, ini ada teknisi yang enggak. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin bertanya Pak Ibu? Halo? Udah jelas ya Mbak Nesi? Masih samar-samar? Pak. Suara saya udah jelas Mbak ya? Jelas, Nayat. Materinya udah jelas juga Mbak? Insya Allah jelas. Oke ya, mungkin kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kegiatan kita akan kita cukupkan. Kemudian lanjutkan dengan mungkin Minggu depan lah ya. minggu depan dengan Mim mati ketemu dengan mim mati ketemu dengan huruf hijaiyah. yang 28 itu dalam Ya. hukum Idgham, safawi, ikhfa safawi, izhar safawi. Oke. Ketiga. Demikianlah Bapak Ibu kegiatan kelas belajar tajwid kita pada hari ini, pertemuan keempat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada hari Selasa di waktu yang sama. Kemudian selanjutnya itu mungkin akan ditutup oleh pembacaan doa oleh Bapak Ustaz. Kami mohon untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilakan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang kami hormati. Demikianlah kenai pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai nun mati dan tanwin. Bila bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, ada 4 hukum, izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Yang mana pada hari ini kita telah mempelajari ilmu ikhfa, yaitu cara membaca huruf antara izhar dengan idgham, tapi dengan membaca gunnah tetap dengung. Yang gunnahnya ini terdiri dari mungkin 2 ketukan atau 3 ketukan atau lebih, tergantung dengan ketemu huruf tersebut dengan huruf apa yang terdapat dalam ikhfa 15 tersebut. Mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang telah saya sampaikan tadi, dan apabila ada yang kurang jelas, nanti mungkin pada sesi berikutnya kita akan bahas kembali mengenai ikhfa ini. Dan dalam penyampaian kami mungkin ada yang terlalu tidak jelas atau kurang bagus atau tidak baik. Kami selaku pembicara pada kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada kesalahan dengan Allah SWT, kami mohon ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan yang baik kita lanjutkan. Kalau ada kesalahan nanti kita akan perbaiki kembali lagi. Dan marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini melekat dalam hati dan jiwa kita, sehingga kita dapat praktikkan dalam membaca Al-Quran kita sehari-hari, terutama pada bulan Ramadan ini yang setiap sholat kita akan membaca walaupun 1 ayat ataupun 2 ayat. Marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili
وآطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Baiklah, demikianlah yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bapak Ibu boleh langsung meninggalkan ruangan Zoom.